Ya, setelah timnas Indonesia, kini giliran timnas Oman dirugikan VAR di Piala Asia. Informasi bola selanjutnya, Sinteyong pastikan timnas Indonesia digembleng dengan lebih baik agar bisa ganyang Vietnam. Yang terakhir, jurnalis Inggris puji statistik mengesankan Marcelino Ferdinand di laga timnas Indonesia versus Irak. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di informasi bola yang pertama. Ya, setelah sebelumnya timnas Indonesia, kini timnas Oman yang dirugikan oleh VAR saat menghadapi Arab Saudi di laga perdana Piala Asia 2023. Kejadian timnas Indonesia saat menelan kekalahan 1-3 atas timnas Irak. Gol kedua timnas Irak seharusnya offside, namun wasit tidak melihat VAR terlebih dahulu. Berawal dari pemain timnas Irak yaitu Mohamed Ali yang sudah tertangkap offside terlebih dahulu sebelum terjadinya gol yang dicetak oleh Osama Rashid di menit ke-45+7. Ya, selain itu juga timnas Indonesia sudah melakukan protes terhadap AFC terkait permasalahan tersebut. Meskipun protes ini tidak akan merubah hasil apapun. Kini giliran timnas Oman yang dirugikan oleh VAR saat menelan kekalahan atas Arab Saudi. Dalam laga tersebut, timnas Oman sempat unggul terlebih dahulu di menit ke-14 lewat tendangan penalti Salah Al-Yahyai. Akan tetapi di menit ke-78, timnas Oman harus disamakan skor lewat Abdurrahman Garib setelah mendapatkan umpan dari Ali Al-Lajami. Ya, di ujung laga babak kedua, drama mulai terjadi. Berawal dari tendangan bola mati, lalu Ali Al-Bulayahi berhasil mencetak gol kemenangan Arab Saudi di menit ke-20+6 dan skor pun berubah menjadi 2-1 untuk Arab Saudi. Akan tetapi hakim garis mengangkat bendera offside. Namun setelah wasit utama melihat VAR, gol tersebut disahkan hingga sempat terjadi protes dari beberapa pemain timnas Oman. Ya, Sinteyong menegaskan dirinya menggembleng timnas Indonesia dengan lebih baik agar nanti bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Matchday 2 Grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari. Skuad Garuda harus menang di laga ini. Pasalnya, skuad Garuda gagal merealisasikan targetnya ketika melawan Irak pada Minggu 15 Januari kemarin. Alih-alih bisa menahan imbang, skuad Indonesia malah keok dengan skor 1-3. Kemenangan lawan Vietnam akan membuka jalan Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya di Piala Asia 2023. Dia akan skuad merah putih yang nanti bisa finish di posisi ketiga dan mendapatkan tiket sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik. Ya, melawan timnas Vietnam dan mengalahkan mereka bukan hal yang mudah, khususnya bagi Sinteyong. Sejauh ini Sinteyong telah melawan Vietnam 4 kali bersama timnas Indonesia. Hasilnya ia belum pernah bisa membawa anak-anak asuhnya meraih kemenangan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu siap untuk menghentikan tren negatif tersebut. Ia mengatakan bakal mempersiapkan timnas Indonesia dengan lebih baik ketimbang ketika melawan Irak. Kita kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia. Tapi kita akan persiapkan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam agar kita mendapatkan meraih kemenangan. Tulis Sinteyong di akun Instagramnya. Ya, Sinteyong sebelumnya sudah menyusun skenario agar timnas Indonesia bisa melangkah ke babak 16 besar. Ia ingin skuad Garuda menahan imbang Irak dan menang atas Vietnam. Untuk melawan Jepang, Sinteyong mengisyaratkan bahwa timnya memang bakal amat sulit meraih kemenangan dan kini satu targetnya sudah meleset. Sinteyong mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia mungkin sulit untuk bisa lolos ke babak berikutnya, tapi ia menegaskan tidak ada kata menyerah dalam kamusnya. Ya, mungkin memang sulit bagi kami untuk lolos ke babak 16 besar. Tapi saya punya pengalaman sebagai pelatih. Kami tidak akan menyerah dan kami akan terus mencoba dan berjuang, kata Sinteyong. Dan informasi bola yang terakhir, Marcelino Ferdinand mencatatkan rekor mengesankan dalam pertandingan timnas Indonesia versus Irak. Ya, meski Garuda dikalahkan 1-3 pada Senin 15 Januari kemarin, tapi Marcelino menorehkan statistik yang mengesankan dalam pertandingan seru tersebut.
Dalam pertandingan ini, pemain KMSK Denze di Divisi 2 Belgia ini mencetak 1 gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Tapi Irak menambah 2 gol lagi dan memaksa Indonesia untuk menelan kekalahan, meski salah satu golnya mendapatkan protes dari Sinteyong. Ya, seperti yang diulas oleh jurnalis London Inggris yang bernama Ben Boschak lewat akun Twitternya, yaitu @benboschak, dia mengungkapkan rekor yang dicatatkan oleh Marcelino Ferdinand ini memenangkan duel bertahan paling banyak ya, dengan skor 12 dari pemain manapun di Piala Asia setelah putaran pertama. Ia juga menjadi salah satu pemain termuda yang mencetak gol di turnamen abad ke-21 tersebut. Katanya, kemudian dia menganalisa bahwa Marcelino Ferdinand adalah bintang muda masa depan Indonesia. Pada usia 19 tahun sudah masuk ke dalam skuad timnas senior, dan itu sangat jarang terjadi di Indonesia. Pemain berusia 19 tahun adalah prospek teratas, pasti salah satu yang harus diperhatikan. Dan di klubnya KMSK Denze Belgia, Marcelino Ferdinand sebenarnya baru saja pulih dari cedera. Tapi recovery-nya terbilang cepat sehingga dia bisa dimainkan oleh Sinteyong dari menit awal. Ya, mantan kapten timnas Indonesia, Kharis Yulianto mengungkapkan kesulitan menghadapi lawan dari Timur Tengah ketika berlaga di Piala Asia 2023. Kharis merupakan kapten skuad Garuda pada Piala Asia 2007 silam. Saat itu timnas Indonesia menghadapi 2 wakil Timur Tengah di grup D, yakni Bahrain dan Arab Saudi. Hasil 2 pertandingan itu cukup meyakinkan karena Indonesia menang 2-1 atas Bahrain, tapi Indonesia kalah 1-2 dari Arab Saudi karena kebobolan di menit-menit akhir meski sudah mencetak gol penyeimbang dan memberikan perlawanan sengit. Kalau dari segi kecepatan mereka tuh lebih unggul. Tapi taktikal dan pertahanan apa yang kami lakukan di 2007 tidak berbeda jauh dengan sekarang. Ya tergantung kemauan para pemain, kata Kharis kepada CNN Indonesia. Karena itulah menurut Kharis, pemain timnas Indonesia wajib mengetahui karakter lawan dari Timur Tengah karena berbeda dengan rival dari belahan Asia yang lain. Ia berpendapat tim Timur Tengah cenderung mengandalkan kemampuan fisik. Jadi untuk melawan tim Timur Tengah itu memang berbeda ya dibandingkan dengan Asia Timur. Kalau Timur Tengah itu lebih ke kekuatan mereka, ucapnya. Ya, kekuatan fisik yang dimaksud oleh Kharis dibuktikan Irak pada laga pertama babak penyisihan grup D kontra Indonesia pada Senin kemarin. Irak menang 3-1 dalam pertandingan itu. Mantan pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung tersebut berpendapat masih ada pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki barisan pertahanan timnas Indonesia.